Jujur saya kena mental ya, ngebayangin kalau sampai saya diamputasi, saya harus kerja apa, keluarga saya gimana. Gak ada operasi, aku bilang. Kita mau lihat gimana kuasanya Tuhan. Aku bilang. Halo, nama saya Leo, saya umur 39 tahun, sudah berkeluarga, saya punya 2 anak. Keseharian saya sebagai HR di salah satu perusahaan farmasi. So ini kisah saya, jadi tahun ini mungkin jadi salah satu tahun yang berat buat saya pribadi gitu ya. Gimana enggak, usia saya belum genap 40 tahun, tapi saya kena vonis osteomilitis dan kaki kiri saya terancam untuk diamputasi. Awalnya itu gara-gara saya main basket, and then kaki saya melepuh, akhirnya sobek gitu ya. Dan karena awal tahun itu adalah salah satu pekan ataupun bulan yang paling sibuk gitu ya di kantor. Saya ada meeting keluar kota beberapa kali, dan akhirnya saya juga nggak fokus, nggak untuk merawat luka kaki saya gitu ya. Saya nggak fokus, nggak concern di sana. Saya abai gitu, padahal saya ada diabetes. Itu salah satu penyakit yang diturunkan oleh ibu saya. Jujur saya kena mental ya, ngebayangin kalau sampai saya diamputasi, saya harus kerja apa, keluarga saya gimana. Dan nggak pernah kebayang sih, dan justru itu berasa banget suram ya. Saya ajak istri berdoa, tapi saya nggak bisa pimpin doa, saya cuma bisa nangis. Istri saya yang akhirnya pimpin doa keluarga. Di situ kami hancur hati, kami berusaha saling menguatkan tentunya, ya, percaya bahwa Tuhan gak akan tinggal diam di masalahnya. Pada saat itu yang pasti aku down banget. Khususnya secara mental. Tapi pas dia pulang ngomong gitu, aku berusaha banget untuk amputasi. Enggak, aku bilang sama dia, enggak ada amputasi, aku bilang. Walaupun aku sendiri, aduh Tuhan kok gini amat ya, gitu. Tapi saat itu aku bilang sama dia, sampai rumah dokternya masih telepon, cepet ya, besok kalau perlu kita ini udah bikin pesan kamar aja untuk operasi. Terus dia mungkin masih bimbang kan, gimana Beb? Aku bilang enggak ada operasi, aku bilang. Kita percaya aja sama Tuhan. Kita mau lihat gimana kuasanya Tuhan, aku bilang. Tapi saat itu aku langsung, yaudah ya kita berdoa yuk, panggil anak-anak kita berdoa. Dia udah gak bisa doa, udah nangis aja. Aku gak nangis saat itu. Nah, sorry ya. Aku masih biasa banget, aku tahan. Terus aku yang pimpin doa kan, karena dia udah down banget. Dia udah nangis terus, ayo kita penyembahan, puji. Tapi di tengah berdoa emang aku gak tahan juga, akhirnya aku nangis. Tapi aku doa, aku minta sama Tuhan, izinkan dengan kejadian ini, aku mengalami Engkau. Aku minta itu aja, mengalami Engkau. Izinkan aku mengalami Engkau, dan pengalaman ini bisa aku ceritakan ke banyak orang gitu. Kesembuhan. Aku nggak tahu suamiku akan tetap diamputasi apa ke depannya, tapi aku percaya aku nggak mau diamputasi, Tuhan. Kau berikan semua sempurna, kita akan kembali dengan sempurna, itu yang aku mau gitu. Di sela pikiran saya yang kalut gitu ya, Tuhan kasih saya hikmat untuk saya cari second opinion. Dan lewat caranya yang ajaib ya, Tuhan bisa pakai siapapun untuk nolong kita gitu. Itu yang saya percaya. Jadi lewat rekan-rekan kantor yang tadi mungkin saya sudah cerita gitu ya, saya kerja di farmasi ya. Jadi rekan-rekan kantor saya merekomendasikan seorang profesor lainnya gitu ya, yang juga ahli dalam pengobatan diabetes gitu ya. Dan saya coba hubungin profesor tersebut gitu ya, dan ya puji Tuhan ada secercah harapan. Satu yang saya percaya gini, walaupun saya lagi dalam
kondisi yang kalut ya, yang suram segala macam, tapi Tuhan tetap kasih saya damai sejahtera, Tuhan tetap kasih saya kedamaian gitu ya, ketenangan hati, dan saya nggak izinkan pikiran-pikiran yang buruk itu nenggelemin saya gitu ya. Jadi again Tuhan pakai rekan-rekan kantor saya, dan juga Tuhan pakai Kak Romi. Kebetulan waktu itu saya udah ke Zion gitu ya, dan saya ketemu Kak Romi, saya minta didoain. Saya bilang, Pastor tolong doain saya lagi kena gini-gini, dan Kak Romi doain gitu ya waktu itu. Jadi semuanya tuh kayak satu persatu itu saya pribadi percaya itu campur tangan Tuhan sih gitu ya, bahwa kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian dia. Yakobus 2 ayat 14, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya dalam hati. Itu yang saya percaya, dan saya mulai jalanin konsultasinya, terapinya, saya mulai rutin ke dokter profesor tersebut gitu ya, dan saya melakukan berbagai macam hal, lab segala macam yang dibutuhkan lah intinya untuk kesembuhan saya gitu. Dan ini semua pasti ada jalan keluar gitu, dan bener aja gitu ya, hasil dari semua yang tadi saya harus jauh-jauh dari rumah, saya harus nyetir dengan kaki yang lagi sakit gitu ya. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tadi, akhirnya profesor tersebut menyatakan bahwa saya nggak perlu amputasi, saya nggak perlu operasi bahkan gitu ya, ini bisa disembuhkan gitu segala macam. Dan thank God, mujizat itu nyata. Justru sebenarnya lewat kejadian ini akhirnya saya banyak belajar, saya banyak beroleh berkat rohani gitu, bahkan ya saya belajar dikuatkan gimana caranya berjalan bukan dengan apa yang kita lihat, tapi dengan apa yang kita percaya gitu, kita jalan dengan iman. Dan saya juga ketemu gereja Zion gitu, dimana jujur ya, kalau flashback lagi again beberapa tahun lalu tuh saya bahkan selalu sibuk sama pelayanan, sampai saya nggak perhatiin kebutuhan rohani anak-anak saya gitu ya. Jadi kayak kami tuh kayak nggak punya gereja yang dimana kami tertanam gitu dalamnya. Dan puji Tuhan malah lewat kejadian kayak gini malah dipertemukan dengan Zion Church of Christ gitu ya, dengan Pastor Romi, dengan tim gitu ya. Dan akhirnya saya memutuskan saya tertanam juga di sini. Jadi satu yang saya percaya gitu ya Bapak Ibu, satu yang saya pelajari dari apa yang saya alami, bahwa ketika kita ikut Tuhan Yesus, bukan berarti kita bebas masalah, bukan berarti kita bebas penyakit gitu ya, tapi kita dalam keadaan yang kelihatannya hopeless sekalipun, Tuhan tuh tetap kasih kita damai sejahtera, Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita harapan, kedamaian di hati gitu ya. Sehingga saya nyadar satu hal, bahwa ketika kita di masa-masa yang sulit tadi ya, Tuhan tuh nggak berjalan di depan kita, ngedahuluin, Tuhan nggak berjalan di belakang kita gitu ya, atau Tuhan nggak cuman sekedar berjalan di samping kita, tapi justru di masa itu Tuhan yang gendong kita. Immanuel's Embrace.